avez déjà perdu un enfant? Kisah kali ini kita akan berfokus kepada seorang wanita, sekaligus mantan anggota pasukan khusus Prancis bernama Lisa. Diketahui saat ini Lisa sedang menjalani hari-hari tersulit dalam kehidupannya setelah kematian anak semata wayangnya yang disebabkan oleh penyakit kanker. Lisa sendiri memiliki seorang suami bernama Eric yang pada saat ini tengah berada di negara Brazil untuk menjalankan misinya sebagai anggota divisi operasional Bea Cukai. Dan sepertinya kala itu Eric sedang menghadapi situasi yang berbahaya, di mana ia pun tampak mencoba untuk melarikan diri dengan kondisi wajah yang sudah babak belur. Sampai tak lama kemudian tiba-tiba sekelompok gangster muncul di hadapannya dan langsung menghabisinya tepat di depan kantor kedutaan Prancis. C'est la première fois que je vous vois sourire. Comment vous voyez l'avenir, Lisa? À son retour, on part en voyage. Sekarang kita pun akan diperkenalkan kepada seorang wanita yang merupakan kepala bea cukai bernama Romy. Dimana saat itu ia pun tampak dibuat terkejut ketika mendapat kabar tentang tewasnya Eric di Brazil. Dan tanpa menunggu lama, Romy pun lantas menemui Lisa untuk menyampaikan kabar kematian Eric, yang tentu saja membuatnya merasa sedih dan tampak begitu terpukul. Il était sur une affaire, mais tu connais la procédure, je sais pas laquelle. Son corps doit rester au Brésil et on doit y aller. Kemudian Romy menyampaikan kalau jenazah Eric belum bisa dibawa pulang ke Prancis lantaran masih dalam proses otopsi, sehingga mereka berdua pun harus pergi ke Brazil untuk mengidentifikasinya secara langsung. Dan sebelum pergi, Lisa pun meminta Romy untuk menyampaikan alasan tentang kenapa suaminya bisa menjadi target pembunuhan. Kemudian Romy pun terpaksa mengatakan jika di sana Eric diduga telah terlibat dalam perdagangan obat-obatan terlarang, yang tentu saja membuat Lisa terkejut lantaran ia tahu kalau suaminya merupakan orang yang bersih. La mort d'un enfant peut transformer quelqu'un. Je t'interdis. Selanjutnya Lisa pun mencoba untuk mencari tahu tentang berita atas kematian suaminya tersebut. Dan di sana dijelaskan bagaimana Eric sempat terlibat perkelahian dengan sekelompok gangster setempat, sampai akhirnya mereka pun berhasil menghabisi Eric tepat di depan kantor kedutaan Prancis yang ada di kota Rio de Janeiro, Brazil. Sebuah situasi yang semakin sulit kini harus dihadapi oleh Lisa setelah kehilangan dua orang yang begitu ia sayangi dalam hidupnya, di mana ia pun tampak terlihat sangat depresi, bahkan sempat berniat untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Singkat cerita, Lisa dan Romy pun kini sudah berada di negara Brazil dan langsung menuju ke tempat penyimpanan jenazah Eric untuk mengidentifikasinya. Kala itu Lisa pun tampak tak kuasa, bahkan sampai membuat tubuhnya bergetar saat melihat kondisi mayat Eric yang dipenuhi oleh luka tembakan. Setibanya di hotel, Lisa pun mencoba membuka beberapa file yang terdapat di dalam handphone mendiang suaminya. Di sini ia melihat sebuah video tentang penyitaan obat palsu bernama Pubek yang diproduksi oleh perusahaan besar bernama PDA. Diketahui obat palsu tersebut telah diproduksi secara massal, juga diperdagangkan dengan sangat terorganisir melalui jaringannya yang ada di seluruh dunia, hingga bisa menghasilkan keuntungan mencapai 200 miliar dolar. Bahkan disinyalir kalau bisnis obat palsu ini sulit untuk terdeteksi dan lebih menguntungkan daripada perdagangan narkoboy, apalagi didukung oleh para pejabat penting di belakangnya. But a business that generates over $200 billion. They're very powerful and perfectly organized. Dedicated to dismantling and drug traffic. The networks have ramifications. Nah, dari penemuan video ini, mereka pun jadi menduga-duga apakah kematian Eric ada hubungannya dengan peredaran atau perdagangan obat palsu tersebut. Eric était dessus? Pas de ma connaissance. Cargaison de contrefaçon il y a quelques mois, Fubex a porté plainte et une enquête. Di keesokan harinya, Romy pun memutuskan kembali pulang ke Prancis, meninggalkan Lisa seorang diri yang memilih tinggal lebih lama di sana guna menyelidiki tentang kasus yang menimpa Eric, sekaligus mencari para pelaku yang telah menghabisinya. Sebelum berpisah, Romy pun meminta Lisa agar ia selalu memberi kabar kepadanya dan akan selalu siap membantu jika Lisa membutuhkannya. Selanjutnya Lisa pun menuju ke kantor polisi dan bertemu dengan petugas di bagian biro investigasi bernama Sersan Ramos. Di sini ia mencoba meminta berkas tentang kasus kematian suaminya. Namun karena melanggar kode etik, Sersan Ramos pun dengan tegas menolak memberikannya. Namun sebelum pulang, Lisa pun sempat mengambil sebuah foto yang diduga sebagai pelaku dari kasus kematian suaminya.
Kemudian ia pun segera pergi ke sebuah lokasi terpencil padat penduduk dan menyewa penginapan di sana. Selanjutnya ia melihat seorang pengedar narkoba yang tengah bertransaksi sambil membawa senjata api. Lantas Lisa pun menghampiri si pengedar narkoba tersebut lalu meminta pria ini agar ia mengantarnya untuk menemui seseorang yang bisa menjual senjata api kepadanya. Setibanya di lokasi, Lisa pun bertemu dengan seorang wanita parubaya yang ternyata dia adalah bandar senjata api ilegal. Tanpa basa-basi, ia pun langsung memberikan uang sebanyak 2 gepok, lalu segera disetorkan beberapa pistol dan senapan otomatis lengkap dengan pelurunya. Namun sepertinya mereka pun hanya menganggap jika Lisa ini hanyalah seorang wanita biasa dan malah berniat untuk merampoknya. Sampai tiba-tiba tentunya Lisa pun bisa dengan mudah untuk sekedar mengatasi serangan kecil kepadanya dan langsung mengarahkan senpi ke arah si bandar tersebut. Lalu ia pun menanyakan tentang keberadaan orang yang ada di dalam foto. Kemudian wanita ini pun menjawab kalau pria ini biasa dipanggil dengan sebutan Pek Xiao, juga merupakan anggota geng yang bernama Per Melho. Dan secara kebetulan lokasi tempat mereka berkumpul tak begitu jauh dari lokasinya saat ini. Di penginapan, Lisa pun mencoba untuk mencari tahu di internet tentang aktivitas geng Per Melho, yang ternyata mereka merupakan salah satu geng yang cukup disegani dan banyak meninggalkan jejak identitas logonya di berbagai sudut kota. Setelah itu Lisa pun pergi ke tempat penjualan mobil bekas untuk membeli sebuah mobil, kemudian lanjut berkeliling kota untuk mencari keberadaan geng Per Melho. Sambil memperlihatkan foto Pek Xiao, ia pun secara langsung menanyakan keberadaannya kepada orang-orang yang ada di sana. Namun dari sekian banyak orang yang ia hampiri, ternyata tak ada satupun orang yang berani menjawab, karena sepertinya mereka memilih untuk bungkam lantaran merasa takut kepada Pek Xiao dan gengnya tersebut. Sampai tak lama kemudian Lisa pun bertemu dengan seorang ibu yang kala itu tengah menggendong bayinya, di mana si ibu ini pun mau memberitahu keberadaan Pek Xiao setelah Lisa memberinya beberapa lembar uang untuk membeli susu. Praça São Salvador. Hingga akhirnya sekarang Lisa pun bisa menemukan keberadaan Pek Xiao yang kebetulan saat itu tengah asik nongkrong bersama temannya. Kemudian secara diam-diam ia pun mengikuti kemana mereka pergi dari belakang sampai masuk ke dalam sebuah bar. Dan di sini Lisa tanpa basa-basi segera menunjukkan foto Pek Xiao kepada orangnya secara langsung, yang seketika membuat mereka merasa heran. Sambil mengancam dengan menggunakan sebuah granat, Lisa mengatakan jika mereka telah menghabisi suaminya, yaitu si pria yang telah mereka tembak tepat di depan kedutaan. Hingga inilah yang terjadi. Di sini Lisa pun berhasil menghabisi beberapa orang musuh dengan mudah dan hanya menyisakan Pek Xiao seorang diri dalam keadaan terluka. Namun meskipun begitu, Pek Xiao masih berusaha bungkam tentang siapakah orang yang telah membayarnya untuk menghabisi Eric, yang tentu saja membuat Lisa menjadi geram sehingga ia pun harus lebih dulu kembali memberinya rasa sakit. Hingga pada akhirnya Pek Xiao pun memberitahu siapakah orang yang telah menyuruhnya untuk menghabisi Eric, yaitu seorang pria bernama Luis Alves yang ternyata merupakan kepala inspektur dari kantor kepolisian pusat. Dan sebelum pergi, Lisa pun tak lupa untuk lebih dulu mengambil handphone milik Pek Xiao, lalu kemudian dengan santainya menghabisi pria tersebut, disusul oleh dirinya yang tiba-tiba pusing dan muntah. Di keesokan harinya, tepatnya di kantor polisi pusat, kita pun melihat Luis Alves yang kala itu baru saja menerima laporan dari Sersan Ramos tentang kasus penembakan yang terjadi di sebuah bar yang menewaskan Pek Xiao bersama kelompoknya. Hingga tak lama kemudian ia pun seketika harus dibuat terkejut ketika tiba-tiba mendapat panggilan dari Pek Xiao, yang ternyata itu adalah panggilan dari Lisa hanya untuk mengetahui wajah dari Luis Alves sebelum melakukan aksi balas dendam. Dan tepat ketika Luis Alves hendak pulang dari kantornya, tiba-tiba ia dihadang oleh seorang bocil yang langsung menyiramnya dengan kotoran karena tak diberi uang. Hal tersebut tentu saja membuat Luis menjadi marah sambil terus mengejar bocil ini yang mencoba melarikan diri darinya.
Hingga kemudian ia pun tiba di sebuah gudang basement tempat penyimpanan bahan bakar. Bersama kedua temannya, mereka yang ternyata sudah dibayar oleh Lisa langsung menutup semua akses keluar dari sana. Sampai tiba-tiba Louis pun dikejutkan oleh kemunculan Lisa sambil mengeluarkan korek api dari sakunya. T'es la princesse? Hector Alves. Pourquoi t'as fait tuer mon mari? Di sini Lisa pun bertanya tentang alasan kenapa Alves menghabisi suaminya Eric. Alves yang merasa jika nyawanya terancam, lantas menjawab kalau ia hanya dibayar untuk melakukannya oleh seorang pengusaha jasa keamanan bernama Arthur Pereira. Ia diminta untuk melenyapkan Eric sekaligus memfitnahnya dengan menyimpan beberapa paket narkoboy di penginapan Eric agar polisi dan media menilai kalau Eric telah terlibat dalam bisnis haram bersama para gangster. Jamais d'enquête. Non, non, c'est du business. Le communiqué de presse. La drogue dans la chambre, l'argent. Ça vient pas de moi. Je me fous de ton mari. Tout a été placé. Dan setelah mendapatkan informasi darinya, tak lupa Lisa pun meminta Alves agar ia menyerahkan telepon miliknya. Lalu dengan santai melemparkan korek yang seketika membuat basement tersebut terbakar dengan Alves berada di dalamnya. Non, moi. Non, non. Setelah mendengar rekaman pengakuan dari Luis Alves, Romy pun menyarankan agar Lisa harus membuat Alves berani memberi kesaksian di depan hakim. Namun seperti yang kita sama-sama ketahui kalau itu tak mungkin bisa terjadi lantaran Lisa sudah terlanjur menghabisinya. Dan dari fakta-fakta yang ia telusuri, Lisa pun menyampaikan kalau rupanya Arthur Pereira atau si pemilik perusahaan jasa keamanan ternyata memiliki pelanggan utama bernama Barbosa, yaitu pemilik perusahaan PDA yang membuat obat palsu Pubek. Son client préféré? PDA, le partenaire brésilien. Di keesokan harinya, dengan menggunakan identitas palsu, Lisa pun mendatangi perusahaan jasa keamanan milik Arthur Pereira dengan penampilan yang cukup terang-terangan. Namun untungnya saat itu tak ada satupun orang yang curiga kepadanya. Bahkan ia langsung diantar masuk sampai ke dalam ruangan. Arthur en français. Madeleine Schreiber. Di sini Lisa berpura-pura menjadi seorang klien yang berniat menyewa jasa keamanan untuk anaknya yang akan melanjutkan sekolah di Brazil. Lisa menampilkan dirinya sebagai sosok orang kaya bersuamikan seorang diplomat, bahkan mengaku memiliki beberapa villa baru sambil memperlihatkan foto-fotonya kepada Arthur yang tampak antusias. Namun saat itu Arthur pun begitu dibuat terkejut ketika melihat foto yang Lisa berikan bukan berupa pila-pila mewah, melainkan kumpulan foto-foto jenazah Eric yang dipenuhi oleh luka tembakan. Selang beberapa saat kemudian, Arthur pun sudah mulai tersadar dalam kondisi tubuh terikat dengan sebuah kail yang sudah dikaitkan di tenggorokannya, lalu ditarik oleh senar pancing sampai menuju ke gang pintu. Sebuah mekanisme penyiksaan yang mungkin tampak sederhana, namun bisa memotong separuh tenggorokannya jika ada orang yang membuka pintu ruangannya secara paksa. Ok. De partir sans tuer, c'est ce que tu me dis est digne d'intérêt. Di sini Lisa pun berjanji kalau ia tak akan menghabisi Arthur asalkan ia dapat menuruti keinginannya, yaitu agar ia bisa dipertemukan dengan Andreas Barbosa yang tak lain pemilik perusahaan PDA. Namun Arthur mengatakan jika selama ini ia belum pernah sekalipun bertemu secara langsung dengan Barbosa, bahkan untuk berkomunikasi mereka berdua hanya menggunakan email. Selain tak memiliki nomor teleponnya, ia juga menambahkan jika Barbosa bukanlah orang sembarangan yang bisa ditemui oleh siapa saja. Kemudian ia pun menyarankan agar Lisa lebih dulu menemui anak Barbosa bernama Junior. Junior menjabat sebagai wakil presiden perusahaan PDA yang pastinya memiliki kontak telepon dari ayahnya. Setelah mendapat informasi darinya, Lisa pun keluar dari ruangan tersebut dengan sangat hati-hati, mencoba untuk terlihat tetap tenang agar para penjaga di sana tak menaruh curiga kepadanya. Meskipun sempat terjadi ketegangan ketika ia tiba-tiba dipanggil saat hendak menuju pintu keluar, tepat ketika dua anak buah Arthur mulai mendobrak pintu ruangan bosnya tersebut. Muito obrigada. Di keesokan harinya kita pun akan diperkenalkan kepada bos perusahaan PDA, yaitu Andreas Barbosa, di mana ia tengah melangsungkan pesta bersama para koleganya di kediamannya yang berjarak 1.800 km dari kota Rio de Janeiro. Saat itu ia menerima laporan tentang apa yang telah terjadi kepada Arthur. Pelakunya adalah seorang wanita tanpa menyembunyikan wajahnya di CCTV, menggunakan identitas palsu dari Swiss, namun memiliki aksen Prancis yang begitu kental. Selain itu, pihak polisi pun sudah mulai menangani apa yang telah Lisa lakukan kepada Arthur, bahkan
menyatakan kalau sekarang Lisa berstatus sebagai buronan. Paga para servir alguma coisa. Somente nesse caso. Paga o que for, mas eu quero... Sementara di sisi lain, Lisa sudah mulai mengikuti pergerakan dari anak Barbosa, yaitu Junior. Tentunya ia pun harus lebih dulu menyingkirkan bodyguardnya tersebut, lalu memintanya masuk ke dalam mobil. Namun saat itu Lisa pun malah harus dibuat terkejut sekaligus merasa terharu ketika mengetahui kalau si bodyguard ini ternyata membawa anaknya ikut bekerja. Bodyguard ini mengatakan kalau istrinya sedang dirawat di rumah sakit, jadi ia terpaksa membawa anaknya bekerja dan beruntung diberikan izin oleh Junior, sehingga ia meminta agar Lisa mempersilahkan anaknya keluar karena ia tak ingin membuatnya menjadi trauma. Di sini ia sudah tahu kalau Lisa menginginkan Junior, bahkan dengan senang hati ia akan siap membantu kapanpun jika dibutuhkan sambil menyerahkan kartu namanya. Dan sebelum itu ia meminta agar Lisa lebih dulu meninggalkan luka di tubuhnya agar tak dicurigai. Hingga tak lama kemudian Junior pun muncul di sana dan tiba-tiba langsung dibuat terkejut ketika melihat Lisa yang mengarahkan senpi kepadanya. Drive. Singkatnya, Lisa pun membawa Junior ke sebuah tempat sepi sambil terus mengarahkan senpinya. Lisa mengatakan kalau ia telah kehilangan sang anak, kemudian disusul oleh suaminya yang tewas dibunuh, dan sekarang ia ingin mendapatkan pelakunya yang tak lain adalah Andreas Barbosa atau ayah Junior. Di sini ia pun akan menukar nyawa Junior asalkan ia mampu membuat ayahnya itu bisa bertatap muka secara langsung dengan Lisa. Yeah, we didn't change you for a meeting with him. Face to face. Lantas Junior pun segera menghubungi sang ayah, di mana teleponnya itu langsung diterima oleh asisten atau tangan kanan ayahnya. Lalu Junior menyampaikan kalau saat ini ia sedang diculik dan ingin berbicara langsung dengan sang ayah. Yang justru asistennya itu tampak tak begitu peduli sambil mengatakan dengan santai kalau ia tak bisa membantunya. Ela é completamente maluca, ela vai me matar! Tá bom, mas infelizmente não posso. Kemudian Lisa pun mengambil alih teleponnya itu, mendengarkan ocehan si asisten tentang Junior yang hanya dianggap sebagai duri. Lantaran ia dinilai sama sekali tak berguna untuk perusahaan meskipun menjabat sebagai wakil presiden. Bahkan ia pun akan merasa senang andai Lisa sampai menghabisi Junior, karena ia memiliki asuransi yang bernilai cukup tinggi, yaitu sebesar $10 juta dan secara langsung akan membantu sang majikan jika Lisa membuatnya lenyap. Just go right ahead and shoot him. He doesn't know anything about our operations at VDA. Rupanya saat itu Lisa hanyalah berpura-pura untuk langsung menghabisi Junior. Junior yang merasa sakit hati mendengar percakapan dari asisten ayahnya, mulai membocorkan kebusukan perusahaan PDA milik sang ayah, di mana mereka telah meraup keuntungan yang sangat besar justru dari produksi obat palsunya, yaitu Pubek. Meskipun baru-baru ini pengirimannya sempat disita oleh pihak bea cukai, namun karena memiliki backing dari kalangan pejabat, kasus itu pun hanya menguap begitu saja. Yes, look, your husband. Nah, di saat itulah Eric mulai berinisiatif melakukan penyelidikan seorang diri. Ia bahkan tahu tempat di mana obat-obat palsu itu diproduksi, tapi sial tak lama kemudian aksinya tersebut akhirnya dapat terendus. Sehingga itulah alasan kenapa Eric sampai dihabisi. Lantaran Barbosa dan koleganya takut kalau Eric akan membongkar kebusukan perusahaan PDA, yang tentu saja bisa membuat mereka tamat seketika. Where is it? Up north. Few hours by car. Mendengar hal tersebut, Lisa pun merasa semakin murka. Ia berniat untuk segera menghancurkan pabrik milik Barbosa dan meminta Junior agar mengantarnya ke sana. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, mereka pun kini telah tiba di pabrik obat PDA yang ternyata berada di lokasi terpencil, di mana saat itu Junior pun bisa dengan mudah masuk ke area pabrik tersebut, lantaran para penjaga di sini belum mendapat kabar tentang tewasnya Junior. Namun ketika mereka berdua sudah berada di dalam ruangan pabrik, seorang kepala keamanan bernama Carlos bisa dengan mudah melihat pergerakan Junior dan Lisa. Lantas ia pun menghubungi pengawal Barbosa tentang Junior yang ternyata masih hidup dan datang ke pabrik bersama wanita buronan, yaitu Lisa. Base que o Júnior acabou de chegar, acompanhado de uma mulher. Right, follow me. Kemudian Junior pun langsung membawa Lisa untuk menuju ke pabrik pembuatan obat palsu. Di sini ia menjelaskan jika produksi obat resmi dan palsu berada di tempat yang berbeda. Untuk pembuatannya, perusahaan memperkerjakan secara paksa warga setempat, bahkan anak-anak yang masih kecil, dan diawasi oleh para tentara bayaran yang membuat para warga lokal di sini tak mampu berkutik. Hey, coach! Tá fazendo o quê? Sesampainya di sana, mereka pun tiba-tiba dihadang oleh seorang penjaga yang memergokinya. Di sini Junior langsung berusaha menjelaskan kepada pria tersebut tentang siapakah dirinya. Berbeda dengan Lisa yang lebih memilih untuk segera menghabisinya, lantaran telah membuat waktunya terhambat. Quem é você?
Tak ingin membuang waktu lagi, Lisa dan Junior pun segera membubarkan para buruh pabrik ini agar mereka cepat keluar dari sana dan berhasil melumpuhkan beberapa orang penjaga yang mencoba untuk menyerangnya. Setelah semua buruh sudah meninggalkan tempat tersebut, ia pun segera menghancurkan setiap ruangan yang ada di sana. Disusul oleh para tentara bayaran yang mulai mengepung posisi mereka, hingga baku tembak pun tak bisa dihindari lagi. Sebagai mantan pasukan khusus terlatih, Lisa pun berhasil menghabisi beberapa orang dari para tentara bayaran tersebut. Namun sial, ketika mereka hendak pergi dari sana, Junior harus terkena tembakan yang membuatnya tak mampu lagi untuk berjalan. Di sini Junior yang sudah pasrah meminta Lisa agar memberikannya sebuah granat dan berniat untuk mengorbankan dirinya sendiri, lalu menyuruh Lisa segera pergi dari sana guna melanjutkan misinya. Setelah memasang alat peledak, Lisa yang akan melarikan diri dari sana, tiba-tiba ia pun seketika berhenti dan justru malah berniat untuk mengakhiri hidupnya sendiri, seakan sudah tak ada lagi yang harus ia perjuangkan di dalam hidupnya setelah suami dan anaknya tiada. Hingga inilah yang terjadi. Namun beruntung ledakan besar barusan hanya membuatnya terhempas hingga ia pun tampak tak sadarkan diri dengan warga setempat yang kompak menghampirinya. Lantas mereka pun langsung membawa Lisa menuju ke pemukiman agar segera mendapat pengobatan oleh tabib di sana. Saiam todos. Di lain sisi, Carlos yang ternyata masih selamat, ia pun menghubungi pengawal Barbosa untuk melaporkan tentang situasi saat ini yang tak mampu menemukan mayat Lisa. Di sini ia diminta agar segera melakukan pencarian lantaran merasa kalau Lisa tak mungkin pergi jauh. Sebuah kabar yang tentunya membuat Barbosa tampak begitu murka. Sambil merendahkan pengawalnya tersebut, Barbosa ingin semua anak buahnya dikerahkan untuk secepatnya mencari keberadaan Lisa. Querida família de volta pro sertão para comer pedra. Selama dalam proses pengobatan tersebut, Lisa pun rupanya sambil bermimpi. Di sini ia melihat suami dan sang anak tengah bermain bersama, juga melihat dirinya yang tampak sedang mengandung, dan seketika membuatnya kembali tersadar. Ternyata memang benar, ketika Lisa terbangun, tabib ini pun langsung menyampaikan jika saat ini Lisa tengah mengandung. Mendengar hal tersebut, Lisa yang awalnya ingin mengakhiri hidupnya sendiri, sekarang ia pun justru tampak merasa bahagia atas kehamilannya tersebut. Hoje você carrega a vida. Selanjutnya Lisa yang sudah sembuh, ia pun mulai berbaur dengan warga setempat dan mengetahui fakta tentang mereka yang telah dijadikan kelinci percobaan untuk obat palsu yang justru membuat mereka mengalami penurunan daya tahan, bahkan sampai menjadikan kulit mereka seperti terbakar. Kemudian Lisa pun langsung menghubungi Romi lantas memberitahu tentang lokasi keberadaannya sekarang dan meminta agar Romi bisa segera mengirim bantuan untuk menjemputnya dari sana. Juga tak lupa ia pun menyampaikan kabar baik tentang dirinya yang kini tengah mengandung. Comme cobaye pour tester les faux composants. Je pense que j'ai compris pourquoi Eric gênait tout le monde. Je suis enceinte. 1 jam kemudian, Romi pun kembali menghubungi Lisa. Ia menyampaikan jika Lisa akan dijemput oleh mantan timnya dulu di pasukan khusus di sebuah lokasi yang berjarak 100 km dari lokasinya saat ini. Untuk itu ia pun meminta Lisa agar segera bersiap-siap lantaran ada seorang agen Interpol sekaligus rekan Eric bernama Richard yang tengah dalam perjalanan menuju desa untuk membawanya pergi dari sana. Merci. Madame Jensen! Madame Jensen! Singkat cerita, agen Richard pun kini telah tiba di desa dan tanpa basa-basi ia pun langsung menemui Lisa untuk segera membawanya pergi dari sana secepat mungkin. Lantaran di sisi lain tampak Carlos bersama para anak buahnya yang juga tengah dalam perjalanan menuju desa untuk mencari keberadaan Lisa. Prends soin de toi, prends soin de ta maman, d'accord? Elle est courageuse, mais elle a besoin de... Vraiment désolé pour votre mari. Hingga beberapa saat kemudian, Carlos dan para anak buahnya pun telah tiba di sana. Mereka mengancam akan menghancurkan semua rumah milik warga setempat jika tak ada satu orang pun yang memberitahu keberadaan Lisa. Sampai tiba-tiba ada seorang pria yang memaksa seorang ibu bernama Marta agar ia memberitahu kemana perginya Lisa saat ini. Dimana kala itu Marta pun terpaksa membocorkannya lantaran khawatir dengan keselamatan nyawa anaknya.
Leve minha filha, Maria, não, por favor. Vamos, chefe. Setibanya di lokasi penjemputan, Lisa dan Richard pun tiba-tiba diserang oleh seorang sniper yang sudah menunggu mereka di sana. Begitupun dengan mereka berdua yang tentunya tak tinggal diam dan balik melakukan serangan balasan. Beruntung tak lama kemudian helikopter tim penjemput telah tiba di sana dan bisa dengan mudah menyingkirkan si sniper yang berusaha melarikan diri. Namun masalah pun tak berhenti sampai di situ. Tampak Carlos dan para anak buahnya juga sudah sampai di sana, yang langsung melakukan serangan dan berhasil melukai Richard. Tampaknya mereka tak memiliki kesempatan untuk segera pergi dari tempat tersebut. Lantaran Carlos dan para anak buahnya terus mendesak posisi Lisa dan semua rekannya, sehingga tak ada pilihan lain selain harus berhadapan langsung untuk melakukan peperangan secara terbuka. Dan akibatnya beberapa personil pun harus menjadi korban dari misi penjemputan ini. Bahkan di sisi lain, Carlos berhasil membuat Richard dan Lisa terpojok tanpa sedikit pun memiliki kesempatan untuk membela diri. Carlos yang sudah merasa di atas angin, ia pun dengan sombong menantang Lisa untuk melakukan pertarungan 1 lawan 1 tanpa ia ketahui bagaimana kemampuan bertarung wanita berambut keriting tersebut. Hingga inilah yang terjadi. Singkat cerita, Lisa pun kini sudah mendarat di Perancis yang langsung disambut oleh Romy dengan perasaan bahagia. Dan beberapa hari kemudian tampak Barbosa tiba-tiba merasa heran ketika ia melihat kemunculan Lisa di layar televisi miliknya. Lisa menyampaikan jika ia akan merasa senang seandainya bisa melihat Barbosa mati untuk menuntaskan balas dendamnya atas kematian suami dan semua orang yang telah menjadi korban kejahatannya. Namun dengan sombong Barbosa mengatakan bahwa ia tak mungkin bisa disentuh dan akan membayar berapapun jumlahnya untuk menemukan Lisa dimanapun ia berada. Sampai inilah yang terjadi. Di akhir cerita, dikisahkan Lisa pun kini telah hidup bersama putri semata wayangnya yang saat ini sudah menginjak usia 5 tahun, di mana sekarang ia hanya tinggal berdua di sebuah pegunungan dan menjalani hari-harinya dengan penuh kebahagiaan. Lalu film pun tamat.